Bab 55. Manjanya si pria dingin. Usai sarapan, Safira kembali lagi ke kamar untuk menemani Leo yang sedang terbaring lemah lantaran merasakan mual serta kepalanya yang pusing seperti dunia sedang berputar-putar. Saat itu kebetulan Safira membawa sebuah apel dan jeruk sebagai cemilannya. Safira seakan perutnya memiliki laci yang banyak sehingga ia tak pernah merasa kenyang padahal ia baru saja menghabiskan 2 potong roti gandum untuk sarapan pagi. Safira masuk ke dalam kamar melirik James masih tidur mendengkur di sofa sementara Leo tampak menahan kesal mendengar dengkuran dari sahabatnya tersebut. Dengan wajah yang sumringah, Safira menghampiri suaminya. Melirik istrinya yang tampak tersenyum sumringah, rasa mual serta pusing yang ia rasakan sedikit mereda. Ditambah lagi setelah mengetahui bahwa istrinya itu sedang mengandung buah cinta mereka. "Kau masih mual?" tanya Safira pada Leo yang terus menatapnya. "Sedikit berkurang karena melihatmu," sahut Leo. Safira tersenyum mendengar ucapan suaminya barusan. "Apa kau mau apel? Aku juga bawa jeruk," kata Safira menyodorkannya pada Leo. Melihat 2 jenis buah itu seketika Leo merasakan mulutnya berair. "Aku mau jeruk," kata Leo. Safira pun mengupas kulit jeruk itu lalu menyuapi Leo. Leo makan dengan lahap tanpa merasa mual apalagi muntah. Kau tidak mual?" tanya Safira. "Tidak," sahut Leo. "Apa kau mau buah jeruk lagi?" tanya Safira lagi dan Leo pun menganggukkan kepalanya. "Baiklah, aku akan mengambilnya untukmu," kata Safira merasa senang karena Leo mau mengisi perutnya yang kosong sejak kemarin. Safira bergegas menuruni anak tangga tanpa menyadari bahwa dirinya sedang mengandung calon bayi di dalam rahimnya. Gustav yang kebetulan berada di sana melihat sang menantu melangkah menuruni anak tangga dengan cepat langsung panik lantaran tak ingin terjadi apapun yang bisa membahayakan menantunya tersebut dan juga calon cucunya. "Safira, jangan lompat-lompat," seru Gustav membuat Safira langsung terpaku. Aku tidak lompat," sahut Safira bingung dengan sikap Gustav yang tampak panik serta khawatir kepadanya. "Kau sedang hamil. Jangan melompat apalagi berlari. Jalannya pelan-pelan saja, aku takut kau jatuh nanti," kata Gustav. "Lia," sahut Safira sambil tersenyum lebar. "Kau mau kemana?" tanya Gustav. "Mau ke dapur. Ambil buah-buahan untuk Kak Leo," sahut Safira. "Hurial!" teriak Gustav membuat Safira terkejut mendengar teriakannya itu. Huria segera menghampiri majikannya tersebut. "Tuan panggil saya," ucap Huria pada Gustav. "Sediakan kamar untuk Leo dan Safira di lantai bawah. Aku tidak ingin Safira bolak-balik menuruni anak tangga saat dia sedang hamil," kata Gustav memberikan perintah pada pelayan setianya itu. "Baik tuan," sahut Huria. "Beli buah-buahan segar yang banyak, putraku menginginkannya," kata Gustav lagi. "Baik tuan," sahut Huria lagi. Kemudian Gustav menoleh pada Safira yang masih berdiri di dekatnya. "Safira, nanti kalau naik ke lantai atas kau harus berhati-hati ya, lalu mulai malam ini sampai seterusnya kau dan Leo harus pindah kamar di lantai bawah supaya kau tidak naik turun tangga terus. Aku tidak ingin terjadi apapun padamu dan juga cucuku, hehehe," kata Gustav terlalu melindungi sang menantu juga calon cucunya. "Lial," sahut Safira lagi-lagi sambil tersenyum kepada ayah mertuanya itu. Tak lama berselang Safira pun kembali ke kamar dengan membawa buah-buahan yang sudah dipotong dan disusun di atas piring kaca.
Tak hanya buah jeruk saja, Safira juga membawa beberapa jenis buah beri yang sudah ia cuci bersih. Saat masuk ke dalam kamar, ia melihat Leo duduk sambil bersandar pada sisi ranjang. "Sayang, aku bawa banyak buah untukmu," seru Safira sembari melangkah menghampiri Leo. Safira lantas duduk di sebelah suaminya tersebut. Lagi-lagi Leo merasa mulutnya langsung berair ketika melihat buah beri yang dibawa Safira. "Aku mau yang ini," pinta Leo sembari menunjuk pada beberapa jenis buah beri itu. "Ambillah, semua ini memang untukmu," seru Safira. "Suapi aku," pinta Leo seolah ingin dimanja Safira. "Hei, bukankah aku yang sedang hamil, tapi kenapa kau yang bersikap manja?" "Seharusnya aku kan," gerutu Safira sewot sambil melirik Leo. "Memang kau yang hamil, tapi kan aku yang ngidam. Aku yang rasakan mual dan pusingnya," sahut Leo juga menggerutu dengan raut wajahnya yang tampak manyun. Melihat sikap Leo yang tiba-tiba ingin dimanjakan olehnya membuat Safira terkekeh geli. "Ayo suapi aku," rengek si pria dingin itu lagi. "Lia sayang," sahut Safira kemudian menyuapi Leo makan buah beri itu. Di sofa itu ternyata James mendengar semua percakapan mesra antara Leo dan Safira walau kedua matanya masih terpejam. "Cih, sialan. Mendengar mereka bicara mesra seperti itu aku jadi ingin cepat-cepat menikah. Tapi sayang aku tidak memiliki wanita yang mau menerimaku apa adanya, Hicks," ucap James dalam hatinya. Hari berikutnya kondisi Leo masih tetap sama. Ia masih merasakan mual serta mundah juga pusing di kepalanya, walau tidak separah seperti sebelumnya. Lantaran kondisi Leo tersebut, Safira pergi mengunjungi dokter kandungan dengan diantarkan oleh ibu mertuanya yang tampak antusias serta gembira ingin melihat janin yang ada di dalam rahim Safira. Pada sebuah layar dokter kandungan itu menuntun mata Safira dan Mia untuk melihat janin yang masih berbentuk embrio. Usia kandungannya baru memasuki 4 minggu. Kata dokter kandungan itu pada Safira dan Mia, "Apakah itu calon bayiku?" Tanya Safira menatap layar yang menampilkan kondisi calon bayi yang ada di dalam rahimnya. "Ya, dia masih berbentuk embrio," sahut dokter. "Sayang, bayimu masih seukuran dengan biji kacang hijau," ucap Mia pada Safira. Safira tersenyum bahagia melihat buah cintanya bersama Leo tumbuh di dalam rahimnya. Potret hasil USG itu Safira bawa pulang. Ia sudah tidak sabar ingin menunjukkannya kepada Leo yang sedang menantinya di rumah. Setibanya di rumah dengan ceria, Safira segera menghampiri Leo yang sedang beristirahat di dalam kamar. "Sayang," seru Safira sedikit berlari menghampiri Leo. "Jangan lari-lari. Kau sedang hamil," pekik Leo panik. Mendengar pekikan suaminya itu Safira langsung melangkah dengan perlahan. Kemudian ia duduk sambil memeluk Leo yang masih melotot kesal padanya. "Apa kau bisa berjalan dengan perlahan? Kau itu sedang hamil," gerutu Leo melotot kesal pada Safira. "Hehehe, iya maaf. Aku lupa," sahut Safira sambil cengengesan. "Bagaimana tadi waktu periksa ke dokter kandungan? Apa dia baik-baik saja?" tanya Leo sembari mengelus perut Safira yang tampak masih rata. "Aku punya sesuatu untukmu," bisik Safira di telinga Leo. "Apa?" tanya Leo lalu menatap senyuman lebar di bibir istrinya tersebut. Safira lalu mengeluarkan 2 lembar potret hasil USG dari dalam tas kecil miliknya, lalu ia tunjukkan kepada Leo. "Lihatlah," seru Safira menunjukkannya.
Leo menatap dua potret itu dengan seksama tanpa mengedipkan kedua matanya. "Ini bayi kita," bisik Safira lagi. Hati pria dingin ini bergetar melihat janin yang tampak di dalam potret-potret tersebut. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan segera memiliki seorang anak dari buah cintanya dengan gadis yang dulu ia culik serta ia paksa untuk menyalurkan hasratnya yang telah bertahun-tahun terkubur. Dia masih sangat kecil, seperti biji kacau hijau, ucap Safira lagi. Leo lantas menoleh ke samping beradu tatap dengan istrinya tersebut, gadis belia yang kini jatuh cinta kepadanya. Leo lantas meraih wajah Safira lalu menciumnya dengan sangat mesra. "Aku mencintaimu, Safira," ucap Leo di sela-sela ciuman mesranya itu. "Aku juga," balas Safira.